Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan tutorial terkait dengan penginputan belanja BLUD Puskesmas di SIPD. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke browser. Dalam hal ini saya masuk Chrome, kemudian klik sipd.kemendagri.go.id, akan diarahkan ke halaman landing. Nah, di halaman landing kita pilih informasi keuangan daerah, kemudian penatausahaan keuangan daerah. Nah, kita kemudian pilih yang microservice yang warna biru. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk di halaman login ini pastikan tahun loginnya adalah tahun anggaran 2026. Kemudian untuk username-nya adalah NIP kepala puskesmas masing-masing sebagai KPA. Nah, kemudian setelah masukkan username dengan kata sandinya, kita kemudian masukkan captcha-nya. Kemudian klik masuk ke sistem. Nah, di sini akan disajikan jabatan atas jabatan pengelola keuangan atas username yang kita masukkan. Karena saya tidak punya username kepala puskesmas sebagai KPA, saya pakai username BUD. Nah, kemudian pilih jabatannya. Kalau Bapak Ibu pilih kapusnya sebagai KPA. Kemudian akan muncul dashboard SIPD penentausahaan. Nah, di SIPD penentausahaan ini kita cari menu akuntansi. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboardnya AKLAP, akuntansi pelaporan. Kemudian klik menu input transaksi non anggaran. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih transaksi. Kita pilih transaksi belanja BLUD. Kemudian untuk SKPD-nya kita pilih Dinas Kesehatan, dan sub SKPD unitnya kita pilih nama PKM-nya. Untuk kali ini saya coba PKM Andreapi. Kemudian kita pilih tanggal. Ada book. Nah, kita ulangi lagi. SKPD Andreapi misalnya tanggal 30. Nah, yang kalau ada kejadian seperti tadi ada book, biasanya SIPD akan kembali ke halaman dashboard. Bapak Ibu tidak usah kaget, masuk seperti biasa. Kemudian untuk tanggal kesepakatan kita kemarin, kita akan memilih tanggal paling akhir di bulan berjalan yang mau diinput. Misalnya kita akan menginput realisasi bulan April, maka untuk tanggalnya kita pilih tanggal 30 April. Kemudian untuk urusan kita pilih urusan pemerintahan, kesehatan, kemudian seterusnya sampai dengan sub kegiatannya. Karena BLUD sub kegiatannya cuma satu, maka kita pilih pengelola jaminan kesehatan masyarakat. Nah, untuk fungsi kita pilih fungsinya adalah kesehatan, kemudian subfungsinya adalah kesehatan perorangan. Nah, untuk pilihan transaksi di sini ada dua akun belanja. Yang pertama belanja barang dan jasa BLUD, kemudian belanja modal peralatan dan mesin. Nah, kenapa cuma dua? Karena memang di DPA PKM di 2026 cuma dua akun belanja, yaitu belanja barang jasa dan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Nah, kita coba contohkan pilih barang dan jasa BLUD. Nah, ketika ini sudah terpilih akan muncul pagu 1 tahun. Jadi nanti nominal yang akan kita masukkan di sini tidak boleh melewati angka di sini. Kemudian kita pilih rekening bebannya. Nah, karena kita pilih belanja barang dan jasa BLUD, otomatis bebannya adalah beban barang dan jasa BLUD.
kita pilih nominalnya, kita input realisasi belanja tahun berjalan. Contohnya saya inputkan 25 juta misalnya. Jadi anggaplah di PKM Andrea AP ini terdapat realisasi belanja pada bulan April untuk barang dan jasa BPD sebesar 25 juta. Kemudian untuk menu unggah dokumen, kita diwajibkan untuk mengupload dokumen SP3B. SP3B bulan April, misalnya ini untuk realisasi April, yang kita upload di sini adalah SP3B bulan April. Jadi untuk ukuran filenya usahakan di bawah 100 KB, kalau perlu 50 KB ke bawah. Saya contohkan di sini, saya contohkan ada file PDF saya yang sudah saya kompres, ukurannya cuma 9. Kemudian open. Kemudian untuk keterangan kita masukkan keterangan realisasi belanja barang dan jasa kita input transaksi belanja barang dan jasa BPD, maka keterangannya realisasi belanja barang dan jasa BPD bulan berkenaan. Nah, kemudian di sini ada 3 tombol, review, simpan, dan batal. Nah, untuk review itu fungsinya untuk melihat jurnal yang terbentuk atas inputan kita ini. Nah, inilah jurnal, yang pertama adalah jurnal LRA-nya, kemudian jurnal bebannya. Oke. Nah, kalau kita sudah yakin sudah benar, kita klik simpan. Kemudian ya, ini transaksi realisasi belanja barang dan jasa BPD sudah kita input. Bagaimana dengan belanja modalnya? Nah, kita input seperti itu lagi. Kita masuk di input transaksi non anggaran. Kemudian pilih belanja barang dan layanan badan layanan BPD. Pilih sama, misalnya kita pilih reaksi, kita pilih tanggalnya, misalnya tetap 30 April. Ini sama seperti tadi. Kemudian transaksinya misalnya belanja modal peralatan dan mesin. Jadi, untuk puskesmas Andrea AP, pagu belanja modalnya itu 26 adalah 30 juta. Jadi otomatis kita tidak boleh menginput realisasi melebihi ini. Oke, kemudian pilih rekeningnya. Nah, di sini kita akan wajibkan untuk memilih jenis aset apa yang kita beli. Misalnya lemari, kita masukkan rekening mebel misalnya. Ketik saja mebel, dia akan muncul pilihan sendiri. Kita nominalnya misalnya 2 juta. Nah, udah seperti yang tadi, kita disuruh upload dokumen SP3B-nya, kemudian input keterangannya. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BPD PKM Andrea AP bulan April. Kita lihat jurnal yang terbentuk. Jurnal terbentuk adalah jurnal belanjanya, kemudian jurnal asetnya. Nah, sama halnya kalau misalnya kita beli komputer, kita cari rekening komputernya. Kita ketikkan saja ini, misalnya komputer, untuk memfilter pada rekeningnya. Nah, akan muncul
Nah, untuk rekening personal komputer biasanya digunakan untuk belanja PC, laptop, dan sebagainya. Sedangkan untuk peralatannya seperti print dan sebagainya, kita biasanya menggunakan peralatan personal komputer. Misalnya kita pilih personal komputer. Ini misalnya 15 juta. Oke. Jumlah yang terbentuk adalah jumlah belanja dengan jumlah asetnya. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, bagaimana misalnya kalau terdapat lebih dari satu barang yang dibeli? Nah, harus ketika terjadi transaksi demikian, kita harus menginput satu-satu terhadap barang tersebut. Jadi misalnya 3 barang, berarti ada 3 inputan transaksi non anggaran untuk belanja modal yang kita input. Nah, caranya sama seperti tadi, tinggal pilih nanti di rekening asetnya. Oke. Kemudian untuk BOK caranya hampir sama. Tetap kita pilih input TNA, kemudian transaksinya adalah belanja BOK. Kemudian kita pilih SKPD-nya Dinas Kesehatan, pilih puskesmasnya, kemudian tanggalnya. Nah, kita tetap asumsikan untuk realisasi April, jadi kita ambil tanggal terakhir di bulan April. Kemudian urusan program. Nah, di BOK itu kan lebih dari satu program, jadi akan muncul semua program-program yang masuk sebagai program dari BOK itu sendiri. Nah, misalnya kita ambil salah satunya peningkatan program kesehatan program masyarakat yang kegiatannya misalnya layanan kesehatan UKM dan kependudukan. Nah, ini kita bisa lihat nanti urusan sampai dengan subkegiatan itu di BPA Bapak Ibu. Jadi BPA itu muncul mulai dari bidang urusan program kegiatan sampai subkegiatan. Misalnya subkegiatannya ibu hamil dan fungsinya tetap seperti tadi kesehatan, fungsi kesehatan perorangan. Nah, kalau di BOK kalau tidak salah ada beberapa rekening, kita pilih berdasarkan rekening yang akan diinput realisasinya. Misalnya barang jasa BOK, realisasinya misalnya 4.500.000. Kemudian tetap kita unggah atau upload dokumennya. Nah, kemudian kita input keterangannya. Belanja BOK PKM April 2020. Oke, jumlah BOK-nya, jumlah bulannya kita simpan. Nah, jadi itu cara menginput realisasi belanja BUD. Realisasi belanja BUD di SIPD. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah input ternyata salah? Nah, jangan khawatir, inputan tadi masih bisa dihapus selama belum diposting. Jadi Bapak Ibu bisa hapus inputannya tadi selama inputan tadi belum diposting. Nah, untuk menghapusnya kita pilih menu posting jurnal, kemudian transaksi non anggaran, kemudian kita pilih SKPD-nya, langsung saja ke nama PKM-nya. Nah, tadi kita input geografi, kita coba hapus.
sesudah kita pilih SKPD-nya, klik terapkan. Nah, maka akan muncul yang kita input tadi. Selama belum diposting, transaksi ini bisa dihapus. Caranya, klik saja reject. Misalnya reject. Ini ada 3 pilihan. Ini pilihan, tapi yang aktif cuma 1. Jadi untuk inputan tadi tidak bisa diedit. Dia harusnya kalau di sini misalnya menu ini aktif, fungsi ini bisa hanya untuk mengedit, tidak bisa menghapus karena cuma ini yang aktif. Kita tulis saja kata tangannya misalnya, kemudian simpan. Artinya jurnal ini telah tereject. Untuk yang lain, oke, karena sudah ini di reject, bagaimana cara menghapusnya? Kita masuk kembali di menu input transaksi non anggaran, kemudian masuk di jurnal reject. Ini pilih SKPD-nya, pilih SKPD. Oke, kita terapkan. Akan muncul tombol hapusnya, kita tinggal hapus. Oke, terus terus ya. Oke, itulah kira-kira cara menginput realisasi belanja di SIPD untuk BPJS Puskesmas. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.